بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فنحمد الله عز وجل yang telah menugerahkan kepada kita berbagai nikmatnya, yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita berbagai sarana untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita majelis yang kedua ini, pelajaran yang di pagi hari, kita pada hari ini akan memasuki kitab ini. Baiklah, kita baca awal kitab. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada majelis yang pertama, bahwa kitab yang kita ajarkan, yang kita pelajari adalah kitab Al-Usul As-Salasah. Kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok agama, yang ditulis oleh seorang ulama yang meninggal pada tahun 1206. Kitab ini, sebelum saya membaca, perlu diketahui isi kitab ini adalah berkaitan tentang 3 perkara. Ya, perkara yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang ketiga adalah mempelajari agama Islam ini, prinsip mempelajari agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Oleh karena itu beliau menamakan kitab ini dengan judul Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi atau 3 landasan pokok agama. Namun sebelum beliau masuk ke dalam pembicaraan 3 landasan ini, beliau di awal kitab ini menyebutkan 3 muqaddimah, 3 pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, muqaddimah yang pertama, beliau berbicara tentang menyebutkan sebuah kaidah, yaitu kaidah bahwa ada 4 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Muqaddimah yang kedua, setelah beliau menyebutkan muqaddimah yang pertama, kemudian beliau memberikan pendahuluan yang kedua, yaitu penyebutan beliau 3 perkara yang wajib diketahui dan dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian setelah beliau memberikan muqaddimah yang pertama dan yang kedua, beliau kembali memberikan muqaddimah yang ketiga, yaitu beliau menerangkan di dalamnya hakikat dakwah dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga diikuti oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 perkara ini, 3 pendahuluan, 3 muqaddimah ini, baru beliau berbicara tentang inti kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok agama, yang itu merupakan 3 perkara yang ditanya setiap hamba oleh malaikat di kuburnya kelak. Maka pada kesempatan hari ini kita akan memasuki muqaddimah yang pertama. Baiklah, kita baca. Qala i'lamu rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu 4 masaila. Ketahuilah bahwa merupakan kewajiban. Atau sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Annahu yajibu ala kulli muslimatin wa muslimin wa muslimatin ta'allumu 4 masaila. Al-ula ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wa thaniya al-ilmu al-amalu bih. الثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. قال الإمام الشقاء والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kata beliau, ketahuilah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi segenap kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama, al-ilmu, tentang ilmu, yaitu mengilmui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengilmui ma'rifah Nabi, dan mengilmui agama ini dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. As-salitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah mendakwahi ilmu tersebut.
Yang keempat adalah bersabar di dalam mempelajari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Asr dari ayat pertama hingga akhir. Allah berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa sesungguhnya manusia seluruh mereka berada di dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali hanyalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran, dan orang-orang yang mereka saling menasihati di atas kesabaran. Di dalam ayat ini ada anjuran, seruan untuk berilmu, mengamalkannya, bersabar, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Qala Syafi'i, beliau berkata, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafatuhum." Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari Al-Qur'anul Karim kecuali hanya surat ini, sungguh surat ini sudah cukup sebagai bentuk motivasi, seruan dan ajakan terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat kepada kebaikan. Wa qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, ilmu itu harus dimiliki oleh seorang hamba sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, berilmulah engkau bahwasanya tidak ada ilah, Allah ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunanlah dari dosa-dosamu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berilmu sebelum berucap, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, wal amal, dan sebelum beramal, yaitu melakukan taubat dan al-istighfar kepada Allah. Ini adalah muqaddimah yang pertama dari kitab ini. Sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kitab ini sebelum beliau berbicara dan menerangkan intisari kitab ini, beliau memberikan 3 pendahuluan. Yang telah kita baca sekarang ini ada pendahuluan yang pertama, baru saya terjemahkan. Maka insyaallah ta'ala setiap apa yang kita baca dari kitab ini, saya akan berusaha memberi beberapa catatan ringan, atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya at-ta'liqat, catatan kaki yang ringan dan ringkas. Di awal kitab ini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang patut dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, sifatnya ada manfaat bagi dunia maupun agama. Hendaknya dimulai dan diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua iqtidaan bil Quran, karena mengikuti metode Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim apabila kita membuka dan mencermatinya, dia diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini merupakan iqtida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan mengikuti metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisan ilmiah beliau. Seperti surat beliau ke Raja Herakl yang ditulis oleh asistennya, beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah dan kepada Raja Romawi Herakl. Nabi memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, bahwa memulai tulisan-tulisan ilmiah, surat-surat yang bermanfaat dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga merupakan sunnahnya para nabi sebelum nabi kita. Di antaranya adalah apa yang Allah terangkan di dalam surat An-Naml. Allah berfirman, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Allah menghikayatkan ucapan Ratu Saba yang disebut dengan Bilqis, ma'rufnya dengan Bilqis, namun tidak ada hadis yang sahih maupun asar yang benar yang menyebutkan bahwa nama Ratu Saba adalah Bilqis, namun itu suatu nama yang telah familiar di buku-buku sejarah.
Taruhlah namanya Bilqis. Maka Bilqis berkata, Allah hikayatkan, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim." Aku mendapatkan lemparan buku, lemparan tulisan, lemparan surat dari seekor burung yang tertulis dari Sulaiman dan tertulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa para nabi terdahulu sebelum nabi kita, mereka juga mengawali surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun para ulama menerangkan bahwa memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah tulisan-tulisan yang isinya baik, manfaat, ya, serta ada kebaikan di dalamnya bagi dunia dan akhirat seseorang. Adapun tulisan-tulisan ataupun surat-surat yang di dalamnya terdapatkan ucapan-ucapan maksiat atau hal-hal yang tidak baik, maka tidak pantas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk majelis yang kedua ini beberapa catatan ringan yang saya berikan, yang insyaallah Ta'ala pada besok hari di pagi hari lagi di waktu yang sama kita akan memberikan beberapa catatan ringan lagi terhadap ucapan-ucapan beliau yang telah kita bacakan pada hari ini. Tetaplah Anda semua semangat, jangan sambil ngorok atau tidur pagi, ya. Seriuslah dalam menuntut ilmu. Kawan-kawan semua, aku cintai kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhibbukum fillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga semangat kita di dalam mempelajari ilmu, mendakwakan ilmu ini dan berkorban untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.